Cek, cek. Halo, cek. Masuk Pak, sudah masuk sore. Waduh, ternyata gangguan nih. Ya terakhir, Pak Yudi, apakah sudah terpuaskan atau masih ada pertanyaan lain, Yudi? Cukup sih, Mas Irwan. Memang owner harus kuat sih. Selama ini memang owner itu pengen budget murah dan K3 pun ditawar. Tapi kontraktor juga mengiyakan. Nah ini problemnya ini sih. Seperti itu kebanyakan. Jadi memang harus konsen kalau K3 ini. Dari ujung manajemen ini harus kuat, harus ya megang prinsip seperti itu sih. Oke, oke, makasih Mas Irwan. Ya, Makasih. terima kasih. Oke, Mas Davi, silahkan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan. Mungkin sebelum sesi diskusi, Pak Irwan bisa istirahat terlebih dahulu, mungkin ingin minum terlebih dahulu, karena kita akan ada sesi pengenalan mengenai PT Sandra Kubu Sejahtera dan juga akan ada games berhadiah nih untuk teman-teman semuanya. Oke, oke, silahkan. Oke, Pak Irwan. Dengan pertanyaan-pertanyaan umum, untuk masuk kita ke sesi diskusi bersama pemateri. Untuk sesi diskusi bersama pemateri, Pak Irwan apakah masih berada di dalam Zoom meeting? Halo, udah Mas? Cek, cek. Baik, Pak Irwan. Kita sudah memasuki ke sesi diskusi. Buat teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, dapat menanyakan langsung menggunakan fitur angkat tangan atau bisa tanya via chat, nanti akan saya bantu bacakan. Nah, ini udah ada Kak Yunus Arwan ini. Eh, udah ingin bertanya, pokoknya dipersilakan kepada Pak Yunus. Bisa langsung tanyakan langsung kepada Pak Irwan. Silakan Pak Yunus Arwan, bisa on cam biar kita lebih familiar nanti. Ya, mungkin ini mungkin. Yang lain aja kalau belum ada respon. Oke, baik. Eh, Pak Yunus, apakah ini terdengar? Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Adi Wirawan. Pak Adi, silahkan bisa langsung ditanyakan ke Pak Irwan pertanyaannya. Ya, makasih Pak Irwan. Ya, silakan Halo Pak Pak Adi. Irwan. Ya, Silakan Pak Adi. Ya. makasih materinya tadi sangat bagus Pak materinya. Ya izin bertanya Pak, tadi berkenaan dengan tadi kan mau ada teknisi listrik ya Pak ya. Gimana Pak? Halo Pak Waduh, Irwan, gimana dengar gimana? suara saya Pak? Ya Oke kan oke. ada untuk apa training teknisi listrik ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Ya ya. Mas Dengar Davi apa tadi training ya? Ya. Training teknisi dengar Pak ketiga listrik. suara Oh saya iya. Pak. Iya. Terdengar, Pak Adi? Ya, kan tadi ada masalah training 3 listrik. Nah saya mau memastikan nih ya, kebetulan saya di perusahaan ini emang sedang mau mengadakan ya Pak ya untuk masalah teknisi K3 listrik ya. Yang saya tanyakan ini kan tadi kalau tadi mungkin outputnya sertifikatnya dari BNSP ya Pak Dapi ya. Iya, Pak Adi. Benar. Nah, sedangkan dari Kemenaker juga ada, dari Kementerian Ketenagakerjaan ada, dari Kementerian ISDM juga ada. Nah, sebenarnya untuk perusahaan ya dalam hal ini manufacturing otomotif saya ya. Nah, sebenarnya mana yang harus kami ikuti, Pak? Karena kan kita nggak mungkin ngikutin tiga-tiganya, karena berkenaan dengan budget. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Dapi atau Pak Irwan. Makasih, Pak. Ya, izin saya jawab aja deh. Makanya makasih Pak Adi Wirawan pertanyaannya. Di awal tadi sempat saya singgung ya mengenai beberapa sertifikasi memang ada badan penyelenggara terutama di Indonesia ya Pak ya. Kalau di internasional kan sudah pakem gitu ISO berapa gitu Pak ya. Kalau di internasional juga ada kalau project management PMI yang adakan itu ada sertifikat, kalau electrical IEC berapa, kalau instrumentasi ada khususnya gitu ya. Kalau di Indonesia memang agak ini, tapi sekali lagi kembali ke manajemen perusahaan masing-masing Pak ya. Kalau ditanya bagus mana, semua bagus gitu ya. Semua bagus. Materinya apa? Saya pernah ngisi beberapa di Kemnaker sebagai trainer ya, sebagai trainer di Kemenaker sebagai trainer, terus di apa SDM sebagai trainer juga mengenai K3 listrik, materinya sama Pak ya, materinya sama. Cuman penerbitnya memang tidak sama. Tadi ya kembali lagi bagus mana secara
ini bagus semua gitu ya. Terus ini Pak ya, intinya kembalikan tanyakan ke manajemennya. Biasanya gini, eh, yang sudah pernah ikut sertifikasi katakanlah BNSP gitu ya, semua memperpanjang kan 3 tahunan itu kan semua sertifikasi, memperpanjang tapi perpanjangannya ke Menaker ya jelas tidak bisa gitu ya. Perpanjangan juga harus serial gitu ke perusahaan yang sama itu tergantung tadi manajemennya. Biasanya kalau manajemen itu maksudnya libatkan HR juga Pak, HR juga. HR itu biasanya kalau merekrut anggota atau mau mempromot pegawai yang sudah aktif itu biasanya lihat sertifikatnya, melihat programnya apa gitu ya. Kalau contoh kalau bahasa Inggris gitu aja ya. Ada yang IELT, ada yang TOEFL, ada yang apa segala macam A1 sampai D2 gitu ya. Ya, intinya kan leveling itu just naming gitu ya. Kalau menurut saya sih semua BNSP, Kemenaker semua itu sama gitu ya. Jadi terus Bapak lagi bingung nih mau ngambil yang mana nih. Nah, kembalikan ke manajemennya Bapak masing-masing gitu ya. Ke depannya itu sama lihat ini Pak, lihat apa ya. Kayak kita kan ada LSP ya, Lembaga Safety Koperasi itu lihat profilnya di masing-masing ini Pak ya. Terus terang kalau saya bukan karena saya orang BNSP Pak ya, kalau saya kawan-kawan di Depnaker apa-apa itu kan rata-rata memang senior-senior memang sudah senior senior dalam tanda kutip umur Pak ya. Kalau kawan-kawan di BNSP itu kan diunu oleh para para apa asesor-asesor muda segala macam yang memang mereka eh, apa point of view-nya lebih reaktif gitu-gitu ya. Ya sekali lagi kembalikan ke mana manajemennya Pak Adi Wirjawan aja nanti milihnya ya. Coba Eh, di searching beberapa lowongan di beberapa industri gitu ya. Yang mencantumkan sertifikasi itu lebih banyak BNSP atau Depnakernya. Silahkan di sendiri. tapi Saya Pak tidak Irwan berani secara mandatori gimana Pak? Pak gimana Irwan, mandatori Pak. menghadapi secara mandatori untuk perusahaan seperti saya ini yang bergerak di otomotif itu seperti apa Pak? Bapak di Apakah otomotif Pak ya. wajib, apakah wajib tiga-tiganya atau seperti apa Pak? Untuk mandatorinya Pak? Ambil salah satu aja Pak. Ambil salah satu aja, nggak harus tiga-tiganya. Hmm. Nah, tapi gini-gini, BNSP itu ada beberapa peraturan yang mengadop dari internasional sertifikasi gitu ya. Contohnya kalau kayak K3 ini kan mengadop dari NFPE 70D sama 70E gitu ya. Jadi kalau sertifikat di BNSP. Nah, jadi dilihat itu juga Pak, kalau biasanya kalau mau training nanti setelah next training itu sertifikatnya diambil apa? Pemain Depnaker itu mengadop dari acuannya referensinya mana gitu ditanya juga. Ya kembali ke Pak Adi Wirjawan dan manajemennya. Ya, kalau mandatori sih ambil satu aja, ambil salah satu aja, nggak usah semua. Oke Pak, makasih Pak. Mungkin jawabannya agak agak ngambang Pak Adi ya, karena memang kita tidak bisa mengklaim bahwa kita ini sebagai the best gitu nggak bisa. Memang berjalannya waktu nanti yang akan membuktikan gitu Pak ya. Jadi lulusan dari BNSP itu terjunnya ke bidang apaan, terus karirnya bagaimana itu bisa dari testimoni-testimoni yang sudah ikut sertifikasi di BNSP gitu. Dan juga boleh boleh membandingkan dengan beberapa kolega atau kawan yang sudah sertifikasi di lain di luar BNSP gitu-gitu juga. Silahkan, monggo pilihannya ke masing-masing pribadi kawan-kawan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Pak Adi Wirawan. Semoga menjawab ya Pak Adi. Kalau memang mungkin izin menambahkan kalau memang dari manajemen nggak ada ketentuan, mungkin patokan paling mudahnya dilihat dari keperluan customer ya. Mereka membutuhkan sertifikasi dari lembaga yang mana gitu Pak. Kalau mungkin memang nggak ada, mungkin bisa diputuskan memilih salah satu dari Kemenaker atau mungkin BBNSP. Oke, terima kasih Pak Adi. Semoga menjawab dari jawaban Pak Irwan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Akbar. Pak Akbar sudah mengangkat tangan. Dipersilakan pada Pak Akbar. Bisa langsung ditanyakan kepada Pak Irwan. Ya, ya, selamat selamat pagi Pak Irwan. Izin Pagi bertanya Pak, Pak. ya Pak Akbar, selamat pagi, salam Ya, kenal. Ya, ya, izin bertanya Pak. silakan. Begini Pak, di kita kan ini Pak, perusahaan jasa servis Pak. Kita kan berhubungan dengan pekerjaan proyek-proyek, salah satunya perawatan panel, perawatan kubikel, dan perawatan yang berhubungan dengan kelistrikan Pak.
Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, apa, dari si internet kita kan ketika ada perawat itu kan nggak ada pendampingan dari tim K3 listrik, Pak. Yang Mm-mm, ada hanya pendampingan dari K3 umum. mm-mm. Nah, pertanyaan saya itu, adakah dasar acuan Permenaker nomor berapa, Pak, yang menjadi acuan kita untuk direalisasikan untuk K3 listriknya, Pak? Permenakernya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pertanyaan bagus sekali. Tadi tidak sempat saya spill ya karena waktu. Pak Akbar di apa tadi Pak industrinya? Industri jasa ini, Pak. Jasa perawatan, Pak. Oh, maintenance ya. Maintenance apa Iya. nih Pak? Kalau boleh tahu Pak. Saya di maintenance perawatan pesawat terbang, Pak. Oh, GMF ya Pak. Iya. GMF di kota mana Pak? Di Soekarno-Hatta, Pak. Di Komplek Bandara Soekarno-Hatta. Oh, di Cengkareng ya. Iya. Oke, bagus Pak. Jadi ada Pak Kemenakernya itu nomor 48 tahun 2015 ya sama 47 tahun 2018. Nanti 2015 sorry. Bisa No, di googling ya. 48 dan 47 2015, Pak, ya. Ya, nanti kalau memang Bapak pengen mengajukan gini ya, pekerjaan betul juga nih. Tadi lupa saya spill ya. Pekerjaan listrik itu tidak boleh sendirian ya kawan-kawan ya. Pekerjaan listrik itu harus ada namanya body system. Body system itu pendamping ya, pendamping. Jadi kerjaan listrik itu tidak boleh sendirian intinya gitu. Harus ada body system. Ya body systemnya siapa? Nomor berapa tadi, dah? Lupa. Nomor berapa? Ya terserah. Jadi 48. body, halo, Oh, iya. halo. Oke, oke, lanjut, Pak. Mohon maaf. Oh iya suaranya bocor. Oke Pak ya. Jadi pekerjaan listrik itu tidak boleh sendirian, harus ada temannya atau body systemnya. Jadi body systemnya itu boleh diatur aja antara yang certified sama yang tidak certified. Antara dua pekerja ini harus ada satu certified gitu ya. Kalau kelistrikan ya, terutama panel-panel yang berhubungan dengan kelistrikan gitu. Apalagi kalau di industri aviation ya, di industri pesawat terbang itu sangat perlu sekali itu kalau diminta ini. Kalau acuannya sih tadi ya ada keputusan 48 PPK dan K3 nomor 8 2015. Gitu aja. Sebentar, Pak. Tadi Permenakernya nomor berapa, Pak? Saya itu dulu, Pak. Eh Kep nomor 48 Ya, garis garis miring PPK ya. dan K3 garis miring Romawi 8 garis miring 2015. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu Mungkin untuk kalau ada ahli. ini, Pak, kalau mungkin ada PDF-nya bisa di-share, Pak. Nanti biar kayak rujukan kita. Ya boleh Pak, nanti bisa juga kalau Bapak langganan Scribe itu ya. Itu kan ada di apa online dokumen Scribe itu boleh di searching di situ, di download biasanya berbayar juga sih. Ya. Oke, makasih, Pak. Oke, Pak Akbar, silakan. Masih ada lagi? Masih ada Pak ini dari Pak David. Boleh silahkan untuk langsung ditanyakan pertanyaannya ke Pak Irwan. Eh, Baik, siap. Izin bertanya Pak Irwan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya David Cesar. Background saya adalah mahasiswa K3 di Unhas di Makassar. Saya izin Oke, bertanya Pak, silakan. tadi kalau tidak salah Bapak sempat mention soal sertifikat BNSP Pak ya. Saya izin bertanya terkait kira-kira apa sih Pak keunggulan yang dimiliki sertifikasi BNSP sama Kemenaker itu sendiri Pak? Dan kira-kira keunggulan-keunggulan tersebut, karakteristik dari sertifikasi tersebut kira-kira lebih unggul mana yang bisa dipakai untuk apply pekerjaan Pak? Kira-kira itu saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak David Cesar dari Unhas ya. Tadi sebenarnya sudah di pertanyaan keberapa tadi Mas Davi? Iya, itu sudah saya jelaskan juga tadi. Nanti ada recordingnya nih Mas Davi ya. Udah Pak, kita ngelakuin live streaming juga di Oke, YouTube, oke, jadi ya. untuk rekaman bisa lihat di YouTube. Mungkin Pak David nanti bisa dicek ulang di live streaming YouTube ya. Sama pertanyaan persis dengan Pak siapa tadi Pak, lupa tadi saya. Persis ya. Jadi perbandingan sertifikasi apa BNSP dan Kemenaker sudah saya jawab tadi di pertama tadi ya. Ketika ada pengulangan Pak David ya. Pak David? Siap, terima kasih banyak Pak. Ya, ya. Mohon maaf ya, karena memang ini waktu ya. Waktu sudah kita jawab tadi di pertanyaan beberapa tadi dengan Pak siapa lupa tadi saya.
Bisa dicek di recording nanti. Intinya sama aja Pak, intinya sama aja tergantung manajemennya nanti pilih yang mana dan kedepannya pilih yang mana. Cuman plusnya BNSP sudah disampaikan dengan Mas Davi tadi. Akan pilihannya ada kepada diri sendiri masing-masing. Silakan Mas Davi yang lain lanjut. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semuanya? Untuk di kolom chat sih belum ada yang menanyakan pertanyaan ya, Pak. Buat yang ingin menanyakan langsung bisa langsung di unmute saja. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Mungkin buat yang mic-nya sedang ada masalah atau trouble bisa di chat di kolom chat Zoom yang masih ingin ditanyakan terkait K3 Iya, listrik. saya mau nambah sedikit aja Mas Davi ya. Oke, baik Pak. Jadi kawan-kawan yang pengen berdiskusi lanjutan ya di luar webinar, boleh nanti terhubung dengan Sakura atau terhubung dengan saya nggak apa-apa. Saya ada profil LinkedIn itu coba dicari saja nanti bisa connect dengan saya, bisa DM-DM-an atau memang gabung-gabung komunitas saya ya. Tidak hanya K3 listrik membicarakan K3 listrik, hanya itu bisa ke proyek, urusan tender segala macam boleh nanti dengan saya di project management, project tender, engineering, construction segala macam EPCI ya, engineering, procurement, construction dan installation bisa nanti connect-connect dengan LinkedIn saya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, baik teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung atau bisa di kolom chat. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mungkin cukupkan saja Pak Irwan apa untuk diskusi sesi diskusi kali ini. Ya, silahkan. Ini juga waktunya Jumatan juga sini. Ya, mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi bersama pemateri. Terima kasih kepada Pak Irwan telah menjadi pemateri dan juga telah membantu untuk diskusi kita bersama para peserta. Eh, eh, Term of Appreciation, sertifikat dari Sadako Sejahtera atas partisipasi Pak Irwan terhadap webinar kita tentang K3 kali ini. Terima kasih kepada Pak Irwan. Mungkin ada closing statement dari Pak Irwan yang bisa diberikan kepada para peserta. Dipersilakan kepada Pak Irwan. Ya, terima kasih Mas Davi dan kawan-kawan yang ikut meluangkan waktu di acara apa istilahnya ya. Sebelum tadi ya Jumat Berkah, acara majelis ilmu. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Keutamaan ilmu itu tidak hanya untuk diri kita sendiri Pak ya. Tolong nanti bagi kawan-kawan yang sudah dapat insight dari saya atau maupun dari yang lain di-share ke yang lain gitu Pak ya. Di-share ke teman sekerja, di-share ke adik kelas, ke siapapun lah ya, terutama ya namanya ilmu itu untuk dibagikan ya, barokahnya ya, berkahnya gitu aja ya. Terus jangan lupa keep kontak juga kalau mau sharing apa-apa bisa dengan LinkedIn saya gitu. Terus saya aktif di LinkedIn. Nanti bisa tukar-tukar pengalaman, mau upgrade CV, profesional CV seperti apa, atau CV ITS itu bagaimana, segala macam boleh nanti sama-sama. Silakan Mas David, terima kasih untuk Sakura juga. Baik, terima kasih Pak Irwan. Kita dari tim Sakura terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Irwan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari tim Sakura kepada Pak Irwan dan juga mungkin jika ada kesalahan teknis yang mungkin memberatkan hati Pak Irwan, kita mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, jika ada keperluan lebih lanjut mungkin bisa link duluan, tidak masalah Pak.